Dari penjelasan di atas, beliau menyimpulkan tentang perbedaan pendapat para ulama kafirnya orang yang tidak sholat. Yang pertama, ulama'ul millah muttafiquna ala takfiri tarikis salat juhudan wa inqaran wa istihza'an. Sepakat para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat karena membantah, mengingkari, menganggap sepele masalah sholat, dia telah kafir. Sepakat di sini para ulama. Yang kedua, ikhtalafa ahlul ilmi fi man tarakaha kaslan min ghairi inkarin faradiyatiha atau jahada li ahammiyatiha. Berselisih para ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari wajibnya sholat. Di sini berselisih. Yang tadi sepakat. Yang ketiga, jumhur ahli ilm ala adami takfiri man tarakaha taqasulan. Jumhur ulama, jumhur bukan berarti sepakat. Jumhur bisa diterjemahkan dengan mayoritas. Tapi mayoritas tidak ada jaminan pasti benar. Jumhur ulama tidak menjadi jaminan benar. Bahkan seorang ulama, seorang diri berhadapan dengan para ulama yang ada di hari itu. Dia seorang diri, misalnya Imam Bukhari seorang diri dalam membela madhab beliau bahwa seorang orang tua, ayah atau ibu wajib memberikan hadiah kepada anak dengan adil. Ini beliau seorang diri. Hampir seluruh ulama di zaman beliau bersepakat, nggak apa-apa, nggak adil, nggak apa-apa. Imam Bukhari seorang diri berhadapan dengan ulama hari itu, bukan ulama sepanjang zaman, bukan. Ternyata beliau lebih dekat kepada kebenaran karena beliau membawa dalil. Sedangkan para ulama yang sezaman dengan beliau tadi hanya dengan ra'yu, karena hadiah itu kan milik orang tua, terserah. Mau anak pertama diberi 100 juta, anak kedua diberi 50 juta, terserah ayah. Kan harta itu milik ayah. Ini dibantah oleh Imam Bukhari dengan membawa hadis Nu'man bin Bishr. Ya, berarti Imam Bukhari lebih kuat. Berarti jumhur belum tentu benar. Di sini jumhur ulama meyakini bahwa meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Ini jumhur. Yang terakhir, yang keempat, hamalu lafdul kufri al-warid fi hadhihi al-ahadith ala sabili taghlid wal wa'id asyadid. Ucapan-ucapan kafir di hadis-hadis di atas tentang orang yang tidak melaksanakan sholat itu bermakna at-taghlid, al-wa'id asyadid, ancaman yang sangat keras, ancaman yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa dosa tidak sholat adalah dosa terbesar setelah syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Apakah harta pilihan mereka yang dimaksud dengan hadis Mu'adz ini adalah harta kesayangan mereka? Saya kira terjemahannya yang tidak tepat ya. Harta pilihan tidak tepat, nanti bisa menimbulkan salah paham ya. Maksud
karaima amwalihim, harta yang menjadi hak mereka, bukan hak penguasa untuk mengambil. Kenapa? Karena zakat sudah ditunaikan. Zakat sudah ditunaikan. Si fulan sudah menunaikan zakat, sudah bayar zakat. Berarti hartanya itu sudah karaim. Tidak tepat kalau diterjemahkan dengan pilihan. Nah, harta yang karaim ini tidak boleh diambil oleh mu'ad. Yang boleh diambil oleh mu'ad yang belum karaim, belum membayar zakat. Apakah seorang istri yang suaminya tidak sholat, kadang-kadang tidak sholat, boleh minta cerai? Tidak. Tidak. Belum menjadi alasan. Yang menjadi alasan, karena ini bukan urusan istri. Ini tanggung jawab suami di hadapan Allah, dan istri tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah tidak akan bertanya kepada seorang wanita, kenapa engkau biarkan suamimu tidak sholat? Kenapa engkau biarkan suamimu minum khamar, berzina, berjudi? Tidak. Yang akan ditanya adalah suami. Kenapa engkau biarkan istrimu tidak pakai jilbab? Kenapa engkau dulu biarkan istrimu tidak sholat? Inilah tanggung jawab laki-laki dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, wanita yang suaminya tidak sholat belum menjadikan alasan. Yang alasan adalah suami tidak memberi nafkah. Suami sering memukul dia, menyakiti dia, menendang dia. Suami murtad, atau suami bukan pilihan dia, tapi pilihan orang tuanya, kawin paksa. Nah, ini 4 alasan yang membolehkan istri minta cerai. Orang yang meninggalkan sholat sekian lama sampai ajal menjemputnya, apakah orang ini berhak disolati? Ya, selagi dia muslim, baca syahadat, maka wajib disolati. Orang tua kita yang sholatnya ikut-ikutan karena tidak dapat ilmu yang sahih, apakah dapat udzur karena keterbatasan ilmu yang didapat? Iya, ada, udzur jahil itu ada. Seingat antum tentang seseorang yang berpesan kepada anak cucunya untuk membakar mayatnya. Jadi sahih riwayat Muslim. Ini bukti bahwa orang yang bodoh, dan dia bodoh bukan karena tidak mau belajar, tapi nggak ada kesempatan. Mungkin dia belajar, tapi ilmu itu belum sampai. Maka orang seperti ini ada udzur. Dari 1000 manusia, 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Apakah yang dimaksud 1 orang ini hanya yang masuk surga tanpa siksa neraka saja? Tidak ya, ini secara umum. Pokoknya masuk surga. Pokoknya masuk surga. Ya, masuk surga bisa langsung, bisa tidak langsung. Intinya masuk surga. Mohon penjelasan mengenai meninggalkan perintah lebih berdosa daripada melakukan maksiat. Adam dan Iblis. Adam dan Iblis. Apa dosa Adam? Apa dosa Adam? Melanggar larangan. Ada larangan, yaitu mendekati pohon itu. Dilanggar oleh Adam. Dosa besar sampai diusir dari surga. Apa dosa Iblis? Tidak mau melaksanakan perintah. Perintah dari Allah agar Iblis sujud kepada Adam. Iblis tidak mau. Sama-sama berdosa. Mana yang lebih besar? Dosa Iblis sama dosa Adam? Jelas dosa Iblis. Dari sini keluar hukum bahwa tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji jauh lebih besar dosanya dari
berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa, membunuh, tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Karena ada kesombongan. Tidak taat kepada Allah itu mengandung unsur kesombongan. Berbeda dengan melakukan maksiat, zina, khamr, judi, itu tidak ada kesombongan. Yang ada adalah hawa nafsu. Dia tidak sanggup menahan hawa nafsu. Dua-duanya dosa besar. Tapi tidak taat kepada Allah lebih besar lagi. Saudara saya biasa berinteraksi dengan jin. Kadang dapat dimintai bantuannya untuk menolong mengobati orang atau mencari sesuatu yang hilang. Apakah hal ini dapat dikategorikan ke dalam musyrik? Iya. Iya. Iya, ini kan bagian dari gaib. Hal yang gaib hanya boleh kita minta tolong kepada Allah. Sekarang nggak usah jin, malaikat. Kalau jin kan ada muslim, ada nggak muslim. Malaikat semuanya muslim, beriman. Boleh kita minta tolong kepada malaikat? Ya, malaikat yang selalu menyertai kita. Malaikat kiraman katibin, malaikat. Ntar malam saya mau bangun malam, kebetulan nggak ada jam weker, tolong bangunin saya ya. Musyrik, musyrik. Padahal malaikat tidak boleh. Dan itu yang dipegang oleh Nabi Ibrahim. Detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar, Jibril datang. Jibril menawarkan bantuan. Kenapa engkau tidak minta bantuan? Ibrahim menjawab, amma ilaika fala. Kalau yang dimaksud minta bantuan kepada engkau, enggak, aku enggak mau. Enggak mau, syirik. Padahal berhadapan. Bagaimana sih? Ya, maka wajib minta tolong hanya kepada Allah. Kecuali yang kelihatan, sesama manusia, minta tolong kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada pembantunya, untuk bikin ini, bikin teh, bikin kopi, tentu boleh. Itu bagian dari asbab. Tentang adab-adab berdoa, bahwa kita tidak boleh mendoakan keburukan pada orang lain. Kata siapa? Boleh. 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 Seperti hadis tadi ya. Kalau dizolimi. Ini yang pertama. Boleh. Kalau dizolimi. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabiyun jalil, salah satu dari 10 sahabat yang namanya disebut oleh Nabi pasti masuk surga, mendoakan buruk kepada seorang muslim dan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Nabi sendiri pernah mendoakan buruk kepada seorang sahabat yang tidak mau makan minum dengan tangan kanan. Didoakan buruk kan? Nah, berarti boleh mendoakan buruk kepada sesama muslim dengan alasan satu, kita dizolimi. Kita dizolimi. Dua, dia melanggar sunnah. Dia meremehkan sunnah, menghina Allah dan Rasulnya, menghina ajaran Islam. Ini kita boleh doakan dengan doa guru, walaupun muslim. Walaupun muslim. Kafir sudah jelas. Dalam proses penawaran jual beli, seorang kepala sekolah meminta jatah atau uang PHI, hukumnya bagaimana? Bagaimana solusinya?
Apakah kepala sekolah ini berhak menerima uang ini? Kalau tidak berhak, haram dan kita tidak boleh memberi. Ya, saya kira tidak berhak. Ketika sekolahan membeli sesuatu barang, ya, maka tentu kepala sekolah ini mencari barang yang paling bagus, paling murah. Bolehkah kepala sekolah itu mendapatkan dari situ? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Satu sabda Nabi barangkali cukup sebagai pedoman. Apa? Dosa adalah, salah satu ciri dosa adalah sesuatu yang orang lain tidak, yang kita tidak mau orang lain tahu. Ya. Dari pembelian 50 unit komputer ini, kepala sekolah dapat jatah satu komputer 500.000 bisa, ya, dari penjual komputer ini. Apakah kepala sekolah mau ini diumumkan kemana-mana, orang-orang tahu semua? Apakah kepala sekolah mau? Tentu nggak mau. Nah, itu barangkali cara mudah untuk mengetahui sebetulnya ini dosa atau tidak. Ya, pasti akal sehat kita akan mengatakan dia malu. Ya, walaupun dia berdalih ini hak saya segala macam. Ya, tidak boleh, haram. Bagaimana jika anak dahulu mengingkari wajibnya sholat, tapi sekarang sudah menyadari wajibnya sholat? Haruskah kembali bersyahadat? Tidak. Tidak. Dengan memperbaiki diri, bertaubat, otomatis. Ya, syahadat sudah diucapkan hampir setiap hari, pasti setiap hari. Azan, qomat, menjawab, atahiyat, kan ada syahadat di situ. Perlukah secara khusus? Tidak perlu. Ya. Bagaimana hukum pajak? Tadi sudah kita bahas, segala pungutan yang datang dari penguasa untuk rakyat kaum muslimin haram, kecuali zakat, atau sekali-sekali tadi, kecuali non-muslim, boleh? Karena non-muslim, Kristen, Buddha, Hindu tentu tidak ditarik zakat. Maka pajak, upeti, maks, koron, ada beberapa nama. Dan itu boleh mau 20%, 30%, bahkan 50%, ya, bahkan sebesar-besarnya. Nanti orang-orang yang keyakinan agamanya itu rapuh, Kristen tapi jarang ke gereja, rapuh, nah, mereka akan dengan jadi orang Islam aja kali ya. Nah, jadi orang Kristen berat banget, ini 50%, 60%. Orang Islam cuma 2,5%. Itu pun tiap tahun. Nah, Islam aja dah. Nah, kan gitu. Nah, bagus, ini jalan. Nah, ketika masuk Islam, tentu niat buruk ini diperbaiki. Kan dia harus datang ke masjid untuk sholat Jumat. Dia mendengarkan ceramah tentang Islam, tentang surga, tentang neraka. Nah, begitu. Jalan dakwah. Maka tidak boleh kita bertanya kepada seseorang, kenapa engkau masuk Islam? Tidak boleh. Masuk Islam, mudah masuk Islam, baca syahadat, selesai. Habis itu diajari sholat, puasa dan seterusnya, tarbiyah, didakwai. Wallahu. Ya, itu saja. Masih ada beberapa pertanyaan yang terjawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.